Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, kasih karunia Tuhan kita rasakan sepanjang minggu. Kalau sampai saat ini kita ada sebagaimana ada, ini sungguh berkat Tuhan. Amin. Saudara, tema khotbah pada saat ini yaitu apakah setiap kehendak Allah selalu indah? Apakah setiap kehendak Allah selalu baik? Apakah setiap kehendak Allah selalu luar biasa dalam hidup kita? Nah, mengapa saudaraku? Ini perlu saya angkat saudara. Karena jujur saja kadang-kadang di dalam benak kita, kadang-kadang di dalam pikiran kita itu sudah terkonsep bahwa kehendak Allah itu selalu menggembirakan. Nah ini, kadang-kadang sekali lagi dalam pikiran kita sudah terkonsep kehendak Allah itu selalu menguntungkan saya. Kehendak Allah itu selalu baik untuk saya. Kehendak Allah itu tidak akan menyakiti. Kehendak Allah itu tidak akan merugikan kita. Nah, sering saudaraku hal ini sekali lagi sudah terkonsep. Saya mau kasih tahu konsep ini adalah salah. Mengapa? Kalau saudara meneliti dengan seksama di dalam Alkitab, saudara catat baik-baik, lihat baik-baik, rupanya kehendak Allah itu bukan hanya sesuatu yang menggembirakan. Kalau saudara simak baik-baik di dalam Alkitab, kehendak Allah itu bukan selalu membuat kita senang. Kehendak Allah bukan selalu membuat kita itu nyaman. Tetapi ada kalanya kehendak Allah membuat kita banyak menangis. Nanti kita akan lihat. Jadi kalau mungkin selama ini saudara berpikir bahwa kehendak Allah itu selalu menguntungkan kita, selalu membuat kita senang, selalu membuat kita tidak sakit, itu konsep yang salah. Walaupun kita tahu setiap kehendak Allah ujungnya, goalnya untuk kebaikan kita. Amin saudara. Tetapi ada kalanya kita harus banyak menangis dulu. Dan itu kehendak Allah juga. Jadi saudara jangan berpikir kalau aku alami kerugian, kalau aku dikecewakan itu bukan kehendak Allah. Nanti kita akan lihat. Coba kita lihat Alkitab kita. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-17. Apa kata firman Tuhan? Keluaran pasal 3 ayat 17. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Janji Tuhan bagi orang Israel yang pada waktu itu dalam tekanan. Dianiaya, disuruh kerja paksa di Mesir. Ketika orang Israel dalam penderitaan, tiba-tiba Tuhan berjanji, Israel, kamu ndak usah sedih, kamu ndak usah takut. Aku akan mengeluarkan engkau dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan firman Tuhan katakan penuh dengan susu dan madu. Wow. Betapa senangnya pada waktu itu saudaraku, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah yang sepertinya tidak ada masa depan, tidak ada harapan, tiba-tiba janji Tuhan, kamu akan keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Itu luar biasa. Tetapi saudaraku, dalam perjalanannya, orang Israel harus melakukan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Sebelum orang Israel
masuk ke tanah perjanjian. Kita lihat ayatnya, Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Sampai di situ kita lihat. Rupanya sebelum alami janji Tuhan, masuk ke tanah Kanaan, masuk ke tanah perjanjian yang penuh dengan kelimpahan susu dan madu. Tuhan bilang kamu harus lewat padang gurun. Dan Alkitab katakan tadi melewati padang gurun bukan kehendak Musa. Tapi Alkitab kehendak Tuhan. Saudara, beberapa tahun lalu Tuhan izinkan saya ke Israel. Bagaimana setelah turun dari pesawat sampai Mesir, saudaraku, itu kami perjalanan berjam-jam dengan bus, saudaraku. Dan selama perjalanan itu yang ada hanya padang gurun, hanya pasir, hanya gunung-gunung yang gersang. Itulah kondisi padang gurun. Padang gurun itu saudaraku, kalau siang panasnya sampai 45 derajat. Kalau malam sampai -4 sampai -8, saudaraku. Kalau siang panasnya minta ampun, kalau malam dinginnya luar biasa. Secara manusia, saudaraku, wow. Secara manusia tetapi puji Tuhan. Tuhan siapkan tiang awan dan tiang api. Tetapi saudara lihat bagaimana kondisi padang gurun itu sangat mengerikan. Gersang, saudaraku. Dan perjalanan orang Israel lewat padang gurun bukan cuma 1 tahun. Bukan cuma 5 tahun. Bukan cuma 10 tahun. Alkitab katakan 40 tahun. Wow. Saudaraku, kita lihat di sini. Dengan kata lain, kehendak Tuhan tidak selalu menyenangkan. Buktinya di sini orang Israel harus dibawa ke padang gurun. Situasinya sangat mengerikan, situasinya sangat menakutkan. Karena di situ juga banyak binatang-binatang buas. Ada ular yang siap menggigit dan bahkan membunuh orang Israel. Belum lagi musuh-musuhnya dalam perjalanan di padang gurun selama 40 tahun ada ancaman. Tetapi kita lihat, saudaraku, itu adalah kehendak Tuhan. Nah, untuk itu, rubah cara pandang saudara. Kalau selama ini saudara berpikir bahwa kehendak Tuhan itu adalah sesuatu yang mengenakan, rubah konsep ini. Contohnya orang Israel ini. Amin, saudaraku. Jadi, sekali lagi, kalau selama ini saudara berpikir bahwa kehendak Tuhan itu baik-baik, kehendak Tuhan itu tidak akan mengecewakan aku. Kehendak Tuhan itu tidak akan mempermalukan aku. Tidak akan merugikan aku. Itu salah. Walaupun sekali lagi ujungnya kehendak Tuhan itu sempurna. Amin, saudara. Tetapi dalam perjalanan harus melewati padang gurun yang sangat mengerikan. Padang gurun yang penuh dengan ancaman. Ini yang harus kita sadari baik-baik. Jadi sekali lagi saya tekankan, rubah cara pandang kita bahwa kehendak Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi, kehendak Tuhan tidak selalu seperti yang kita pikirkan. Sekali lagi, kehendak Tuhan tidak selalu seperti yang kita pikirkan. Oh, itu nyaman, oh itu indah, oh itu makmur, selalu untung. Nah ini, dan ada kalanya kita harus melewati ujian demi ujian. Kita harus banyak mengeluarkan air mata dan itu juga kehendak Tuhan. Coba kita lihat ayat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga.
melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Halo, perhatikan. Tidak semua orang yang suka berseru Tuhan, Tuhan. Pagi-pagi berseru Tuhan, Tuhan. Siang berseru Tuhan, Tuhan. Sore berseru Tuhan, Tuhan. Malam berseru Tuhan, Tuhan. Tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Demikian juga dengan kita. Tetapi siapa yang akan mewarisi kerajaan surga? Yaitu mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah ini, mereka yang melakukan kehendak Bapa, dengan kata lain hanya orang yang melakukan kehendak Bapa. Nanti kita akan melihat, saudaraku, kehendak Bapa itu dari masa ke masa itu berbeda. Kehendak Tuhan itu dari masa ke masa itu berbeda. Contoh saja ketika di Taman Eden. Di Taman Eden, kehendak Tuhan bagi nenek moyang kita, Adam dan Hawa, tidak mati. Itu kehendak Bapa. Itulah sebabnya Tuhan kasih tahu lebih dulu, Adam, jangan makan sepengetahuan buah baik dan jahat. Semua buah-buah yang ada di kebun ini silahkan kamu makan. Tetapi satu buah, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat, jangan kamu makan. Itu kehendak Tuhan. Mengapa? Kalau kamu makan, kamu akan mati. Adam dan Hawa diperhadapkan dengan dua pilihan. Saudara, dalam hidup ini kita selalu diperhadapkan dengan dua pilihan. Bangun tidur kita sudah diperhadapkan dengan dua pilihan. Mau baca Alkitab dulu atau baca koran. Mau berdoa dulu atau langsung bekerja. Diperhadapkan dengan pilihan, saudara. Begitu juga seperti hari Minggu begini. Mau ke gereja atau langsung bekerja. Kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Tetapi saya mau kasih tahu, setiap pilihan kita itu ada konsekuensinya. Setiap pilihan kita itu ada resikonya. Kehendak Tuhan bagi Adam dan Hawa tidak mati. Tetapi dia tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Sehingga Adam dan Hawa mati, saudaraku, itu bukan kehendak Tuhan. Itu konsekuensi, resiko dari sebuah pilihan. Karena dia memilih makan buah yang dilarang oleh Tuhan, resikonya dia mati. Itu kehendak Tuhan di Taman Eden. Kehendak Tuhan di zaman Nuh sudah lain lagi, saudaraku. Kehendak Tuhan di zaman Nuh, kalau ingin selamat, harus masuk ke dalam bahtera. Nah ini, itu kehendak Tuhan. Berbeda dengan pada waktu di Taman Eden. Orang-orang pada zaman Nuh, kalau kamu ingin selamat, kamu harus masuk ke dalam bahtera. Ada kalanya, saudara, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, ada kalanya kita harus banyak alami cibiran. Kamu tiap minggu masuk gereja, ngapain? Sekali-sekali bolong, sekali-sekali tidak masuk gereja. Kamu nih sok rajin, segala macam, saudaraku. Ada kalanya ketika kita melakukan kehendak Tuhan, ada kalanya ada begitu banyak suara-suara sumbang kita dengar. Ada begitu banyak suara-suara yang tidak baik kita dengar. Ngapain kamu bantu gereja? Kamu masih belum kaya betul, ngapain kumpulkan? Nah, ini saudaraku. Padahal sekecil apapun yang kita buat untuk kerajaan surga, tidak sia-sia. Amin, saudara. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, jangan hanya mengumpulkan harta di bumi, tetapi juga kumpulkan hartamu di surga. Orang yang tidak mengerti, saudaraku, ketika kita setia beribadah, maka mereka akan mengeluarkan suara-suara sumbang.
Orang yang tidak mengerti ketika kita membantu pekerjaan Tuhan, membantu hamba Tuhan, mereka akan bersuara-suara sumbang, saudaraku. Ketika Nuh masuk ke dalam bahtera berserta saudara-saudaranya, dia pun juga mendengarkan suara-suara sumbang. Nuh, untuk apa kamu masuk dalam bahtera Nuh? Bahtera ini, lihat ini kita ini ada di pegunungan. Ketika Nuh melakukan kehendak Allah, masuk ke dalam bahtera, dapat suara-suara sumbang. Tetapi kita lihat pada zaman Nuh untuk selamat, yaitu melakukan kehendak Allah, yaitu harus masuk ke dalam bahtera. Walaupun ketika kita melakukan kehendak Allah, kita harus mendapatkan suara-suara yang tidak baik. Setelah itu kalau kita melihat zaman Abraham, itu pun sudah lain lagi, saudara. Kalau zaman Abraham, untuk selamat sudah tidak masuk ke dalam bahtera lagi. Tetapi Alkitab katakan, untuk selamat harus setiap laki-laki disunat. Setiap laki-laki harus disunat. Coba kita lihat ayatnya. Ini kehendak Tuhan. Dalam Kejadian pasal 17. Ayat yang ke-10, apa kata firman Tuhan? Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Harus disunat. Apa akibatnya? Apa dampaknya? Kalau tidak melakukan kehendak Tuhan, harus disunat. Ayat yang ke-14. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Saudara, kehendak Tuhan pada zaman Abraham, kalau ingin selamat, tidak dilenyapkan dari antara bangsanya, setiap laki-laki harus disunat. Untung kehendak Tuhan zaman Abraham tidak berlaku sampai sekarang. Saya mau kasih tahu, kalau sampai kehendak Tuhan pada zaman Abraham itu berlaku sampai sekarang, banyak ini laki-laki Kristen tidak masuk surga. Mengapa saya katakan begitu, saudaraku? Jangankan disunat, mau disuntik vaksin aja takut. Banyak yang disuntik vaksin takut malah bayar orang. Apalagi mau dipotong. Saudaraku, untung saudaraku. Tetapi pada zaman dulu saudaraku, untuk selamat, untuk tidak dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, harus disunat. Itu kehendak Tuhan. Nanti ketika kita masuk dalam zaman Musa, sudah lain lagi kehendak Tuhan. Alkitab katakan harus 10 hukum Taurat harus kita lakukan. Nah, itu zaman Musa. Dan saudara tahu pada zaman Musa, ikan lele, daging babi itu haram, saudara. Coba kalau kita masih hidup di zaman Musa, saudaraku, aduh kasihan. Di Israel, saudaraku, kalau di Sungai Yordan tuh ikan lele itu seperti paha saya. Wow. Karena apa? Orang Israel tidak makan ikan lele, dia masih pegang Taurat, saudaraku. Ikan lele itu yaitu ikan yang tidak bersisik, itu tidak boleh dimakan. Sedangkan di sini masih segini sudah hilang. Tapi kalau di sana sampai sekian tidak dimakan. Karena apa? Dia pegang Taurat, saudaraku. Untung ya, untung. Peraturan Taurat itu tidak berlaku lagi. Sampai sekarang kita sudah di zaman anugerah. Jadi ikan lele bisa kita makan. Coba kalau kita seandainya masih hidup zaman Taurat. Aduh kasihan. Saya lihat apalagi kebanyakan ini wajah-wajah yang suka makan sei ini. Berani peraturan itu berlaku, kita tidak bisa makan sei. Saudaraku, ya untung saja, itu sudah tidak ada.
Tetapi pada waktu itu saudaraku, untuk selamat harus hukum Taurat ini harus dilaksanakan. Kita lihat ayatnya. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-10 ini ngeri lagi. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Wow. Pada waktu zaman Taurat, Sabat tidak boleh melakukan pekerjaan saudaraku. Hari Sabat itu hari tempat perhentian, hari ibadah. Sekarang kita ibadah hari Minggu. Coba kalau itu berlaku. Saudara, sampai sekarang itu sungguh ngeri saudara. Jadi setiap masa dalam kehendak Tuhan, tetapi itulah. Di dalam Matius 7 tadi dikatakan tidak semua orang yang berseru-seru Tuhan. Dan sekarang kita masuk sudah di dalam zaman Yesus. Apa kehendak Bapa pada zaman Yesus? Kita lihat ini ayatnya. Markus 16 ayat yang ke-16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini zaman peraturan Yesus ini berlaku sampai hari ini. Bahkan sampai selamanya. Sampai Yesus datang kembali. Jadi kehendak Allah pada zaman sekarang ini yaitu percaya dibaptis. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya, kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, kita semua sudah percaya. Tetapi lewat ayat ini dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis. Saya yakin dan percaya semua sudah dibaptis. Saudaraku, saya yakin dan percaya kita semua sudah dibaptis. Yang menjadi persoalan, saudaraku, yang menjadi persoalan, masih ada yang takut untuk dibaptis. Masih ada yang takut untuk dibaptis. Padahal, saudaraku, kalau saudara membaca di dalam Matius pasal yang ketiga ayat 13, sebelum saya jelaskan ayat ini lebih jauh. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Ayat 14, tetapi Yohanes mencegah dia katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Ayat yang ke-15, lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Ini saudaraku. Jadi baptisan itu bukan kehendak pendeta. Baptisan itu bukan kehendak gereja. Tetapi baptisan itu adalah kehendak Allah. Amin, saudara. Amin. Karena apa? Kuncinya tadi. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Artinya apa? Kita semua akan masuk surga ketika kita percaya Yesus. Saya mau tanya, siapa yang suka masuk surga? Angkat tangan. Jujur saja, siapa yang suka masuk surga? Oh, semua suka. Siapa yang ingin segera ke surga? Angkat tangan. Siapa yang ingin segera ke surga? Tidak ada yang mau. Masih belum. Enak di dunia dulu om. Jangan. Jadi saudara. Jadi ini saudara. Jadi baptisan itu bukan kehendak gereja. Tetapi Alkitab katakan dengan jelas biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Dengan kata lain, selain percaya, kita juga dibaptis. Karena apa? Baptisan itu adalah kehendak Allah. Kalau saudara membaca di dalam Matius 7 ayat 21 tadi, yang masuk surga bukan cuma yang mendengar, tetapi melakukan kehendak Allah. Ayo. Nah, itulah sebabnya. Memang ketika kita melakukan satu kehendak Allah, saudara.
Ketika kita melakukan satu kehendak Allah, sekali lagi seperti bangsa Israel tadi, harus melewati padang gurun. Seperti yang dilakukan oleh Nuh, harus dapat cibiran. Saudara, mungkin ketika kita melakukan satu kehendak Allah, ketika saudara melakukan apa yang Tuhan lakukan, yaitu dibaptis, mungkin ada orang yang mulai mencibir saudara. Mulai ada orang yang mulai mengolok saya, mengolok saudara, menghina saudara, ngapain. Tetapi saudara tidak usah sedih. Saudara tidak usah berduka cita. Karena apa? Di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 10 di sana dikatakan, duka cita menurut kehendak Allah itu menghasilkan pertobatan yang membawa kepada keselamatan. Mungkin ketika saudara melakukan kehendak Allah, saudara dapat cibiran, saudara dapat olokan, saudara dapat mungkin caci maki. Tetapi saudara tidak usah sedih, saudara tidak usah berduka cita. Firman Tuhan menjamin duka cita karena melakukan kehendak Allah justru mendatangkan keselamatan. Kalau duka cita menurut kehendak dunia itu membawa kebinasaan. Tinggal saudara. Nah, ini zaman Yesus. Ini zaman Yesus. Ya, untuk itu mari saudaraku, rubah cara pandang saudara. Rubah cara berpikir kita bahwa setiap kehendak Allah itu adalah sesuatu yang baik. Tidak selalu. Tidak selalu. Contohnya tadi orang Israel. Dia harus lewat padang gurun yang gersang. Dia harus lewat padang gurun yang panas. Dia harus menghadapi ancaman demi ancaman. Dan itu adalah kehendak Allah. Mari mulai saat ini kita rubah cara pandang kita. Ketika Tuhan izinkan kita disakiti orang. Ketika Tuhan izinkan kita dilukai orang. Ketika Tuhan izinkan kita ditipu, dirugikan. Aku tahu Tuhan turut campur tangan dalam hal ini. Amin. Karena semuanya ujungnya untuk kebaikan, saudaraku. Ada kalanya ujian demi ujian, saudaraku. Ada kalanya kita terus ditampi. Sampai kita ini murni berkenan kepada Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, pastikan saudaraku, Tuhan menjaga kita. Coba kita lihat bagaimana Yesus menjadi teladan yang sempurna. Di dalam Matius pasal 26 ayat 36. Apa kata firman Tuhan? Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Yesus berdoa sebelum Yesus ditangkap, saudaraku. Sebelum Yesus dieksekusi, mengalami penganiayaan, Yesus berdoa. Dan apa doa Yesus? Apa pokok doa Yesus? Ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Lewat ayat ini sebenarnya saudaraku, ada kerinduan yang sangat dalam dari hati Yesus. Lewat ayat ini sebetulnya ada satu kerinduan yang sangat dalam pribadi Yesus. Agar cawan itu dilalukan dari hidupnya. Agar dia tidak alami penderitaan, agar dia tidak dicambuk, agar dia tidak diludahi, agar dia tidak dipukul, agar dia tidak ditinju, agar dia tidak dipaku tangan dan kakinya, agar dia tidak dimahkotai duri, saudaraku. Itu sebetulnya yang ada dalam hati Yesus sebagai manusia 100%. Kalau boleh Tuhan, aku tidak alami penderitaan. Kalau boleh, aku tidak disalib. Tetapi kita lihat akhir dari doa Yesus. Tetapi bukan kehendakku. Tetapi kehendak-Mulah Bapa yang jadi. Dengan kata lain, kehendak Bapa, Yesus harus menderita.
Kehendak Bapa, Yesus harus dipaku tangan dan kakinya. Kehendak Bapa, Yesus harus ditombak lambungnya. Kehendak Bapa, Yesus harus mati di salib. Jadi, sekali lagi, kehendak Bapa tidak selalu mengenakkan secara jasmani. Tetapi ujung-ujungnya nanti indah. Amin, saudara. Sekali lagi, kehendak Bapa ada kalanya tidak selalu mengenakkan. Kehendak orang Bapa kepada orang Israel harus lewat tempat yang sangat mengerikan. Coba kalau seandainya Yesus tidak mau mengikuti kehendak Bapa, tidak disalib, tidak mati, saudara dan saya yang mati. Amin. Kalau seandainya Tuhan Yesus tidak mau mengikuti kehendak Bapa, yaitu harus disalib, harus mati, saudara dan sayalah yang mati. Tetapi karena Yesus mau melakukan kehendak Bapa, harus menderita, harus disalib dan mati, maka kita menjadi hidup. Amin, saudara. Ini yang luar biasa. Di balik penderitaan ada sesuatu yang luar biasa. Orang Israel harus menderita selama 40 tahun, berjalan di padang gurun, tetapi ujung-ujungnya masuk ke tanah perjanjian. Mungkin di hari-hari ini saudara sementara melewati padang gurun. Mungkin di hari-hari ini, sekali lagi, saudara sementara melewati padang gurun. Ada ancaman-ancaman di dalam bisnismu. Ada ancaman-ancaman di dalam kehidupanmu. Ada orang mulai mencibir engkau. Tidak usah takut. Firman Tuhan tadi katakan dalam Korintus, duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Amin. Duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan keselamatan. Ini saudaraku, ayo mulai saat ini. Mulai saat ini. Hapus benar-benar. Hapus baik-baik dari benak kita bahwa kehendak Tuhan itu selalu nyaman. Tidak. Hapus baik-baik dalam hidup kita. Kehendak Tuhan itu selalu menguntungkan. Tidak selalu, saudaraku. Tetapi kalau itu terjadi, nanti ujung-ujungnya itu sesuatu yang luar biasa. Ketika saya mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab, saudaraku, orang tua saya awalnya menentang. Kamu menjadi orang Kristen ya cukup menjadi orang Kristen. Tidak perlu meninggalkan pekerjaan. Pekerjaanmu itu sudah enak. Saudaraku, saya dapat tantangan. Ketika saya menjadi orang Kristen, saya dapat tantangan. Tapi setelah saya mendapatkan pekerjaan Tuhan yang cukup bagus, mereka mulai tenang. Tetapi ketika saya mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab, memenuhi panggilan Tuhan, ada tantangan lagi. Tetapi saya lihat, saudaraku, saya mau belajar mengikuti kehendak Tuhan. Dan ujung-ujungnya Tuhan memberkati saya. Nah ini saudaraku, ayo. Sebelum janji-janji Tuhan itu kita alami. Ada begitu banyak dalam firman Tuhan janji Tuhan. Ada kalanya kita harus melakukan kehendak Tuhan. Yang mungkin secara jasmani, yang mungkin menurut daging ini tidak mengenakan. Tetapi tidak usah takut. Ujungnya, goalnya, akhirnya untuk kebaikan kita. Amin saudara. Amin, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ayo saya rindu sekali lagi. Silahkan pemain musik. Ayo rindu saya sekali lagi hapus di dalam benak kita masing-masing. Bahwa kehendak Allah itu selalu baik. Kehendak Allah itu selalu menguntungkan. Hapus semua itu saudaraku. Karena apa? Tidak selalu. Kehendak Allah itu tidak selalu baik. Tetapi sekali lagi ujung-ujungnya untuk kebaikan kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Haleluya. Ayo renungkan firman Tuhan. Sebelum kita menyanyi satu pujian, indah rencanamu Tuhan. Coba renungkan firman Tuhan. Kalau selama ini konsep hidup saudara bahwa kehendak Tuhan itu baik. Konsep hidup saudara bahwa kehendak Tuhan itu akan menguntungkan.
Konsep hidup saudara bahwa kehendak Tuhan itu selalu membawa kesehatan. Izinkan firman Tuhan merubah konsep itu. Yesus itu teladan yang luar biasa. Kehendak Bapanya terhadap Yesus. Yesus harus menderita. Kehendak Bapanya terhadap Yesus. Yesus harus dikhianati muridnya sendiri. Kehendak Bapanya untuk Yesus. Yesus harus disalib. Sekali lagi, kalau Yesus punya kehendak seperti doa tadi. Kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Kalau boleh Tuhan, cawan ini berlalu. Tetapi bukan kehendakku. Ayo kita berdoa kepada Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Amin saudara. Kita berdoa. Biar kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup. Ingat memang ada kalanya. Ada kalanya. Saya tekankan sekali lagi. Ada kalanya kehendak Tuhan saat itu. Mungkin kita harus lewati padang gurun. Tetapi ingat ujungnya tanah Kanaan. Ujungnya tanah yang penuh dengan susu dan madu. Kehendak Tuhan mungkin kita saat ini kita mengalami duka cita, mengalami sindiran, mengalami olokan. Tetapi ujungnya keselamatan. Haleluya.